Salam jumpa anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Setiap orang mendambakan keselamatan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ingin binasa atau celaka. Semua orang ingin selamat. Kata selamat sendiri sangat dekat dan akrab dalam kehidupan kita. Kita sering mengucapkannya kepada orang, dan orang juga sering mengucapkannya kepada kita. Misalnya, selamat pagi, selamat berbahagia, selamat jalan, selamat Natal, selamat Paskah, selamat ulang tahun, dan masih banyak lagi. Apa artinya selamat? Selamat artinya luput dari, lepas dari, atau bebas dari bahaya, bencana, atau malapetaka. Sehingga kita hidup dalam damai, tenang, dan tentram. Bukankah itu yang kita butuhkan? Yakni kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Tetapi, keselamatan yang akan kita pelajari dan kita dalami dalam materi ini lebih daripada itu. Selamat artinya lepas dari, terhindar dari, atau bebas dari hukuman kekal. Kita memiliki harapan ketika beralih dari kehidupan dunia ini, kita ingin hidup abadi bersama dengan Allah di surga. Kita ingin menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Allah di surga. Dan Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Mengapa? Karena kita begitu berharga, kita begitu berarti, kita mulia di hadapan Allah, dan Dia mengasihi kita. Nah, ini ada cup. Biasanya orang menggunakan ini sekali, dan ketika selesai menggunakannya, orang akan membuangnya. Jarang sekali kita dapati orang menggunakan cup ini berkali-kali. Sekali pakai, kemudian orang membuangnya. Tetapi ada satu wadah lain, ini gelas. Biasanya orang ketika selesai menggunakan gelas ini, orang akan menyucinya, membersihkannya, melapnya, kemudian menyimpannya di tempat yang layak. Agar pada hari-hari berikutnya masih bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena gelas ini berharga dan berarti bagi orang yang memilikinya. Demikian juga dengan kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Dia membersihkan kita, Dia menyucikan kita, Dia menebus kita dengan darah Yesus Kristus putranya untuk menjadi milik kepunyaannya. Nah, jadi Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita dan kepada seluruh umat manusia karena Dia mengasihi kita. Karena sedemikian besar kasih Allah kepada kita, maka Dia mengutus Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan kita. Tetapi tawaran kasih Allah itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh umat manusia. Ada yang menerima tawaran itu, kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diselamatkan. Dia menjaminkan keselamatannya hanya kepada Allah. Tetapi ada juga yang kemudian menolak tawaran itu, kemudian mencari sumber keselamatan yang lain. Misalnya ada jimat, benda-benda gaib, mantra-mantra, atau sesuatu yang lain di luar diri Allah yang dia jadikan sebagai jaminan atas keselamatannya, yang kepadanya dia mengandalkan kekuatan untuk diselamatkan. Nah, itu jugalah yang dijumpai oleh Paulus dalam perjalanannya ke Athena. Ketika dia tiba di Athena, dia melihat ada begitu banyak patung-patung berhala, dan Paulus mewartakan Allah sebagai pencipta alam semesta dan juga sebagai sumber keselamatan kepada orang-orang yang tinggal di Athena.
Tetapi jawaban mereka, ada yang menerima, yang kemudian menyerahkan diri untuk diselamatkan oleh Allah. Tetapi ada juga yang menolak pewartaan Paulus dan tidak menerima Allah sebagai sumber keselamatan mereka. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Sekarang ini dunia tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 dan kita berdoa bagi para dokter dan tenaga medis agar Tuhan memakai mereka untuk menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Di sekolah misalnya ada guru sebagai tanda keselamatan yang membimbing dan mengajarimu dengan baik sehingga terbebas dari kebodohan, keterpurukan, dan keterbelakangan. Di dalam keluarga ada orang tua, di gereja ada pemimpin agama, di masyarakat ada tetangga dan juga masyarakat yang lain yang bisa menjadi tanda keselamatan atau tanda kasih Allah kepada kita. Tetapi tanda kasih Allah yang paling besar yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Karena itu pada kesempatan ini saya mau mengajak kalian, anak didik kami, untuk menuliskan tanda-tanda kasih Allah dalam kehidupanmu. Di dalam keluarga, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Apa saja tanda kasih Allah yang kamu alami dalam 4 lingkup tersebut: keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Kemudian, apa tanggapanmu? Apa jawabanmu atau reaksimu terhadap tanda-tanda kasih Allah yang kamu alami dalam keempat lingkup tersebut? Lalu bagian kedua adalah, apakah kamu pernah menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain? Di dalam keluargamu, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Apa yang telah kamu lakukan yang menunjukkan bahwa kamu adalah tanda kasih Allah bagi orang lain?